Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat fudgy brownies. Kali ini saya menggunakan one bowl method atau teknik satu mangkuk ya. Jadi bunda di rumah nggak usah repot-repot banyak cucian karena kita hanya menggunakan satu wadah saja. Fudgy brownies ini teksturnya sangat lembut, padat, dan seperti truffle ya. Oke, di sini akan sangat terasa banget coklatnya. Oke, langsung saja ya kita ke resepnya. Nah, bahan yang kita gunakan yaitu 150 gram gula pasir halus atau gula kastor. Kalau teman-teman tidak punya gula pasir halus, teman-teman bisa gunakan cara saya. Gula pasir yang kasar, teman-teman blender dulu sebentar sampai butirannya menjadi halus. Kenapa gula pasirnya harus butiran halus? Ini untuk membantu dalam pencampuran adonan, karena nanti gula harus tercampur rata dengan adonan yang lainnya. Dan ini akan membantu untuk terbentuknya shiny crust. Oke, ini sudah selesai. Ini penampakannya seperti gula tepung, padahal aslinya tidak ya. Hanya butirannya menjadi halus saja. Oke, kita siapkan 150 gram dark coklat yang dicincang halus, kemudian 80 gram butter, dan 2 sendok makan minyak sayur. Kita satukan semuanya. Kemudian, di sini saya sudah menyiapkan panci berisi air yang kemudian dididihkan. Nah, setelah mendidih, kita masukkan, kita simpan dark coklat tadi di atas panci berisi air mendidih. Oke, kemudian kita aduk-aduk sampai meleleh. Nah, ini sangat membantu dalam proses pelelehan coklat supaya tidak gosong. Ini dijamin gak akan gosong karena di bawahnya sudah ada air mendidih ya. Ini dengan double boiler seperti ini, saya selalu gunakan teknik seperti ini. Nah, teman-teman, kalau mau lelehkan coklatnya di atas api langsung juga boleh. Tapi itu berisiko gosong, jadi harus menggunakan api kecil ya. Dan harus terus diaduk dengan hati-hati supaya tidak gosong. Aduk terus sampai meleleh. Nah, setelah meleleh seperti ini kita angkat, matikan apinya ya, kita angkat. Kemudian selagi panas seperti ini kita masukkan gulanya. Jadi gula harus dimasukkan saat lelehan coklatnya masih panas supaya ini gulanya larut ya. Oke, baiknya sih pakai whisk ya, pakai hand whisk untuk mengaduknya supaya lebih cepat dan tercampur rata. Ini teman-teman aduk terus sampai hangat dan mengkilat ya. Aduk terus sampai hangat adonannya. Oke. Nah, makanya di sini perlu gula yang butiran halus itu pada saat pengadukan di tahap ini itu gula ada kemungkinan susah untuk bersatu dengan adonan coklat. Jadi gulanya harus butiran halus biar cepat untuk larut dengan adonan coklatnya. Oke, kemudian setelah hangat masukkan 2 butir telur utuh ya teman-teman. Gunakan telur yang masih fresh supaya tidak bau amis. Kemudian tambahkan 1 sendok teh vanila. Di sini saya pakai vanila cair, teman-teman boleh pakai vanila bubuk juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk lagi. Di sini saya ganti pakai hand whisk supaya lebih gampang untuk mengaduknya. Harusnya dari awal tadi ya pakai hand whisk. Oke, kita aduk terus sampai tercampur rata. Dan ini harusnya sampai mengkilat ya teman-teman. Nah, tadi pas diaduk dengan gula itu harus cepat seperti ini supaya cepat tercampur rata dan mengkilat. Oke, nah ini sudah tercampur rata. Sekarang kita siapkan 80 gram terigu protein sedang, kemudian tambahkan 25 gram coklat bubuk. Lalu tambahkan sedikit garam.
Oke, di sini saya hanya menggunakan 1/4 sendok teh garam. Kita satukan semua bahan kering ini, kemudian kita tambahkan ke dalam adonan coklat dengan cara diayak. Seperti ini ya teman-teman. Oke, dalam pembuatan cake, adonan kering itu harus selalu diayak supaya gampang untuk tercampur ratanya dengan adonan basah dan juga untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di tepungnya. Oke, kita aduk pelan-pelan sampai tercampur rata, tapi jangan terlalu lama juga, nanti adonannya kurang bagus. Kalau teman-teman susah mengaduknya menggunakan hand whisk, teman-teman boleh ganti dengan spatula biar lebih mudah. Nah, kalau teman-teman ingin lebih terasa lagi coklatnya, setelah tahap ini teman-teman bisa menambahkan choco chip untuk campuran ya. Adonannya nanti padat seperti dodol, ini nanti berat ya saat mengaduknya. Kemudian di sini saya aduk dengan spatula dan dipindahkan ke dalam loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti atau baking paper. Boleh ya teman-teman, boleh pakai kertas roti, boleh pakai baking paper, yang penting nanti gampang untuk mengeluarkan browniesnya. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah loyang brownies yang berukuran kecil. Jadi sebenarnya satu adonan ini untuk satu loyang brownies besar, tapi karena di sini saya menggunakan loyang brownies yang kecil, jadi ini bisa menjadi 2 adonan. Nah, kemudian teman-teman bisa kasih topping sesuai selera. Di sini saya pakai topping kacang almond, boleh pakai topping keju. Kemudian kita oven selama 20-30 menit ya. Ovennya harus dipanaskan dulu. Oke, ini sudah matang. Biarkan dingin dan keluarkan dari loyang. Nah, setelah dingin dan dikeluarkan dari loyang, teman-teman bisa memotongnya dengan hati-hati karena nanti ini shiny crustnya gampang pecah seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan pisau plastik ya. Kalau keadaannya sudah dingin, teman-teman lebih bagus memotongnya menggunakan pisau plastik. Atau teman-teman boleh menggunakan pisau yang dipanaskan dulu, kemudian potong browniesnya. Teman-teman mungkin lebih tahu cara memotong browniesnya biar rapi ya. Brownies ini rasanya enak, legit, terasa banget coklatnya. Dan teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan mudah dengan teknik 1 wadah supaya tidak banyak cucian nanti. Saya rasa ini teman-teman bisa jual juga ya. Oke, ini silahkan untuk penjualan teman-teman bisa kira-kira sendiri berapa modal yang dikeluarkan dan berapa harga jualnya. Oke, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.